Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Indana Sulfa dengan NIM 20230501043031. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi terkait akuntansi manajemen untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke materinya. Baik, yang pertama ini ada analisis pengambilan keputusan jangka pendek, keputusan produksi. Nah, teori pengambilan keputusan dalam manajemen. Yang pertama itu ada keputusan rutin, yaitu keputusan manajemen yang terjadi secara berulang-ulang dengan kondisi yang sama. Keputusan rutin juga dapat dilakukan oleh manajer terkait atau yang berkompeten pada unit kerja tertentu. Contohnya itu seperti pembuatan order pembelian, pemeliharaan, penggajian bulanan, dan penghitungan biaya lembur. Yang kedua itu ada keputusan khusus. Keputusan khusus yaitu keputusan manajemen yang tidak rutin terjadi. Keputusan ini menyangkut masalah yang spesifik sehingga untuk memutuskannya diperlukan informasi analisis yang seksama. Pengambilan keputusan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat mencapai atau tidak hanya tujuan terbatas tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Secara umum, keputusan khusus dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu yang pertama ada membeli atau membuat sendiri, yang kedua ada mengganti aktiva tetap, ketiga menerima atau menolak pesanan khusus, melanjutkan proses produksi, menutup segmen usaha, dan yang terakhir ada menentukan alokasi sumber daya ekonomi yang terbatas. Selanjutnya, konsep-konsep biaya dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Yang pertama ini ada sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan tidak dapat dikembalikan. Uang yang sudah dibayarkan untuk biaya tersebut tidak bisa ditarik kembali. Biaya ini dianggap tidak relevan dan seharusnya tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada opportunity cost, adalah kesempatan yang hilang karena perusahaan memilih satu alternatif tertentu dibandingkan dengan alternatif lainnya. Kesempatan yang hilang tersebut dapat berupa pendapatan yang hilang, margin kontribusi yang hilang, maupun profit yang hilang. Yang ketiga itu ada relevant cost. Relevant cost atau biaya relevan adalah biaya yang digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan juga merupakan biaya yang akan terjadi di masa depan dan berbeda untuk setiap alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, sehingga hanya biaya yang akan datang yang dapat dianggap relevan. Selanjutnya itu metode harga pokok biaya produksi terbagi dua. Yang pertama itu metode variable costing, yaitu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya produksi variabel saja. Yang kedua ada metode full costing, adalah konsep penentuan harga pokok penuh yang membebankan semua elemen biaya produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel ke dalam harga pokok produk. Selanjutnya, sistem manajemen biaya dan activity based management. Manajemen biaya adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan bisnis atau proyek untuk memastikan bahwa semua pengeluaran terkendali dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Activity based management adalah suatu pendekatan yang terintegrasi di seluruh sistem yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dihasilkan. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan ABM yaitu fokus yang lebih tajam pada prospek yang bernilai tinggi, personalisasi yang lebih baik, peningkatan kolaborasi antar tim, pemasaran dan penjualan, dan yang terakhir ada ROI yang lebih tinggi. Selanjutnya, standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Standar costing atau biaya standar adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk mengukur dan mengendalikan biaya produksi dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar yang telah ditentukan sebelumnya.
Jenis-jenis biaya standar yang pertama itu ada standar teoritis. Standar teoritis disebut juga dengan standar ideal, yaitu suatu standar yang ketat yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dicapai, sebab banyak faktor non-teknis yang mempengaruhi kegiatan produksi. Yang kedua ada standar biaya waktu yang lalu. Rata-rata biaya waktu yang lalu dapat mengandung biaya-biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Tapi jenis standar ini kadang-kadang berguna pada saat permulaan perusahaan menerapkan sistem biaya standar, dan terhadap jenis biaya standar ini secara berangsur-angsur kemudian diganti dengan biaya yang benar-benar menunjukkan efisiensi. Yang ketiga, sumber standar normal. Standar normal didasarkan oleh taksiran biaya di masa yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Kenyataannya, standar normal didasarkan pada rata biaya di masa lalu yang disesuaikan dengan taksiran keadaan biaya di masa yang akan datang. Yang keempat ada standar pelaksanaan terbaik. Standar ini didasarkan pada tingkat yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Standar ini banyak digunakan dan merupakan kriteria yang baik untuk menilai pelaksanaan. Selanjutnya, penentuan biaya standar. Yang pertama itu biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar terdiri dari kuantitas standar dan harga standar. Kuantitas standar bahan baku ditentukan dengan penyelidikan teknis atau dengan analisis catatan masa lalu. Sedangkan penentuan harga standar umumnya dari daftar harga pemasok, katalog atau informasi yang sejenis, dan informasi lain yang tersedia berhubungan dengan kemungkinan perubahan harga-harga tersebut di masa depan. Yang kedua itu ada biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari dua unsur. Yang pertama itu tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik standar. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Agar tarif overhead standar ini bermanfaat untuk pengendalian biaya, maka tarif ini harus dipisahkan ke dalam tetap dan variabel. Selanjutnya, sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Support activity cost yaitu alokasi biaya departemen pendukung digunakan untuk menentukan harga jual produk atau jasa, mengevaluasi kinerja operasional dan dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Karakteristik anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel atau flexible budget memberikan estimasi nilai, pendapatan dan biaya yang seharusnya terjadi untuk setiap tingkat aktivitas dalam periode tertentu. Mengapa perusahaan memerlukan anggaran fleksibel? Karena anggaran fleksibel merupakan anggaran yang disesuaikan dengan tingkat aktual aktivitas. Hal ini merupakan cara estimasi terbaik dalam menentukan besar pendapatan dan biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas aktual selama periode. Anggaran fleksibel dapat dibandingkan dengan anggaran di awal periode atau hasil aktualnya. Selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban dan total quality management. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu pusat tanggung jawab dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang dapat bertanggung jawab terhadap aktivitas dalam divisi yang dilakukannya. Adapun struktur akuntansi pertanggungjawaban itu ada 3. Yang pertama itu struktur fungsional, membagi wewenang dan tanggung jawab sesuai fungsinya seperti produksi, marketing, operasional, keuangan, dan lainnya. Yang kedua ada produk, menetapkan dan memberi tanggung jawab kepada manajer di bawahnya sesuai dengan produk yang sudah dikelompokkan. Yang ketiga ada struktur geografis, menetapkan dan memberi tanggung jawab kepada manajer-manajer sesuai dengan wilayah tugasnya. Tujuan dan manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban berguna atas berlangsungnya organisasi berupa ketetapan yang diambil sesuai waktunya serta berdasarkan tingkat manajemen yang ada, dan organisasi dipisahkan sebagai bagian yang lebih kecil agar mudah dikendalikan. Selanjutnya ada investment center and transfer pricing.
Investment center adalah salah satu bagian atau unit dalam struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan serta mengukur kinerja berdasarkan hasil laba yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan. Transfer pricing adalah mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga dalam transaksi antar entitas yang berada dalam satu grup perusahaan atau afiliasi. Hubungan antara investment center dan transfer pricing adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Itu terdiri dari 6. Yang pertama itu ada investment center sebagai unit akuntabilitas. Investment center adalah bagian dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi aset yang digunakan. Tujuan utama investment center adalah memaksimalkan pengembalian atas investasi (ROI) atau Return on Investment dan mencapai efisiensi operasional. Yang kedua ada transfer pricing sebagai instrumen alokasi sumber daya. Transfer pricing digunakan untuk menentukan harga transaksi antar unit bisnis dalam satu organisasi, termasuk antara pusat laba atau profit center dan investment center. Yang ketiga ada hubungan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Kinerja finansial investment center sangat bergantung pada kebijakan transfer pricing yang ditetapkan. Jika harga transfer terlalu tinggi, unit pembelian mungkin mengalami penurunan laba, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ROI keseluruhan organisasi. Sebaliknya, jika harga transfer terlalu rendah, unit penjualan mungkin kehilangan motivasi untuk meningkatkan efisiensi. Oleh karena itu, kebijakan transfer pricing yang sesuai dengan prinsip arm's length atau kewajaran pasar diperlukan untuk menciptakan sinergi antar unit bisnis dan meningkatkan kinerja keuangan organisasi secara keseluruhan. Yang keempat ada optimalisasi keputusan investasi. Hubungan antara investment center dan transfer pricing juga tercermin dalam pengambilan keputusan investasi. Harga transfer yang mencerminkan biaya sebenarnya dan margin laba wajar memberikan informasi yang lebih akurat kepada manajer dalam mengevaluasi profitabilitas proyek baru atau investasi tambahan. Yang kelima ada pengaruh terhadap motivasi dan akuntabilitas. Transfer pricing mempengaruhi motivasi manajer investment center karena hasil kinerja mereka sering diukur berdasarkan laba yang dihasilkan. Harga transfer yang adil dan transparan mendorong kerja sama antar unit bisnis, mengurangi konflik internal dan meningkatkan akuntabilitas. Yang keenam ada efek regulasi pajak. Transfer pricing juga memiliki implikasi pajak yang signifikan, terutama untuk perusahaan multinasional. Investment center seringkali berada di yurisdiksi yang berbeda sehingga kebijakan transfer pricing mempengaruhi beban pajak yang ditanggung organisasi. Yang selanjutnya dan materi terakhir ada hybrid product costing. Hybrid product costing adalah metode penghitungan biaya produk yang menggabungkan dua pendekatan utama dalam sistem biaya, yaitu job order costing dan proses costing. Metode ini digunakan dalam perusahaan yang memproduksi barang dengan karakteristik yang memerlukan pengukuran biaya, baik berdasarkan pesanan atau job order maupun berdasarkan proses produksi berkelanjutan. Yang selanjutnya, karakteristik hybrid product costing. Yang pertama itu ada penggabungan dua sistem biaya, job order costing dan proses costing. Yang kedua ada fleksibilitas dalam pengenangan berbagai jenis produk. Yang ketiga ada pengalokasian biaya berdasarkan sumber yang tepat. Yang keempat ada pengendalian biaya yang lebih akurat. Yang kelima ada dapat meningkatkan akurasi pendapatan harga jual. Yang keenam ada menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya langkah-langkah penerapan hybrid product costing. Yang pertama ada identifikasi jenis produksi yang ada. Kedua, penentuan kategori biaya, pengalokasian biaya overhead. Keempat, ada pembukuan dan pencatatan biaya. Dan yang kelima, ada penentuan harga jual. Nah, ada juga tantangan dalam penerapan hybrid product costing. Ada 4. Yang pertama ada kompleksitas
kompleksitas sistem, pengalokasian biaya overhead, kebutuhan untuk pembaruan sistem secara teratur, dan studi kasus penerapan hybrid product costing.